Pemirsa warga Bogor, Sampurasun. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembali kita berjumpa dalam forum PKS Legislative Corner, membahas isu dari sudut pandang yang pas. Bersama saya, Fajar, kita akan menghadirkan narasumber yang kompeten, yang pas untuk membahas isu di Kota Bogor. Kali ini isu kita adalah LKPJ Wali Kota Bogor tahun 2024, bidang hukum dan pemerintahan. Oke pemirsa, sudah hadir narasumber bersama kita pada sesi kali ini. Kita undang Bapak Haji Karnain Asyar, SPMSI. Pemirsa tahu beliau adalah Ketua Fraksi PKS di DPRD Kota Bogor, dan juga beliau sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor yang membidangi antara lain adalah bidang hukum dan pemerintahan, di samping bidang-bidang yang lain tentunya. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Kondisi sehat? Yang lain juga sehat semuanya. Oke, baik. Sesi kita kali ini untuk podcast kita menghadirkan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor untuk membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Bogor pada periode tahun 2024. Baik, pemirsa, kita sudah bersama dengan Bapak Karnain Asyar. Kita coba menggali lebih jauh seputar isu kita pada kesempatan kali ini. Pak Karnain, kita ingin pada kesempatan ini warga tentu ingin mungkin penjelasan seputar dengan LPKJ Kota Bogor 2024, khusus terutama mungkin di bidang yang Bapak pada saat ini sebagai Ketua Komisi 1. Nah, bagaimana mungkin yang pertama ini pandangan secara umum Bapak terhadap LKPJ ini, khususnya di bidang hukum dan pemerintahan. Baik, terima kasih Pak Fajar. Jadi Komisi 1 memang membidangi diantaranya adalah bidang hukum dan pemerintahan, juga terkait dengan kependudukan dan catatan sipil, dan beberapa mitra kerja, ada kurang lebih 15 mitra kerja dengan Komisi 1, ditambah 6 kecamatan sesuai dengan jumlah wilayah kecamatan di Kota Bogor. Nah, alhamdulillah pada pekan terdahulu kita sudah melakukan pendalaman LKPJ bersama mitra kerja yang 15 OPD dan juga bersama 6 camat. Kita mendapatkan informasi, ada yang menggembirakan, ada juga menjadi catatan penting bagi kita semua. Iya. Jadi yang menggembirakan diantaranya secara umum, Kota Bogor secara berturut sudah 8 kali mendapatkan predikat WTP, wajar tanpa pengecualian. 8 tahun berarti ya? Betul, Sudah. Dan itu menunjukkan bahwa kemitraan sejajar antara pemerintah Kota Bogor bersama DPRD berjalan dengan baik, ya, sehingga WTP ini diraih oleh Kota Bogor 8 kali berturut-turut. Yang kedua, kita juga mendapatkan informasi bahwa dalam pelaksanaan kinerja zona integritas ada dinas catatan sipil, ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang pada akhir tahun 2024 meraih predikat zona integritas wilayah bebas korupsi. Oh iya, Zona integritas WBK. Dan yang ini juga diraih oleh Puskesmas Kecamatan Bogor Selatan. Nah, jadi secara prestasi kita mengapresiasi selain sekian banyak prestasi baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi yang diraih oleh Kota Bogor dalam berbagai penilaian dan juga segmen tingkatan penilaian, kita mengapresiasi dengan capaian atau raihan prestasi yang dicapai oleh pemerintah Kota Bogor. Namun demikian kita juga patut memberikan catatan karena di bidang hukum, di bidang peraturan daerah
ada sekitar masih ada PR 79 peraturan daerah. 79. 79 peraturan daerah yang belum diterbitkan perkadanya atau perwalinya. Sehingga ini menjadi potensi hambatan implementasi dari peraturan-peraturan daerah yang sudah dijadikan sebagai rumusan keputusan politik antara pemerintah Kota Bogor dengan DPRD Kota Bogor. Implementasinya jadi terganjal, tertunda dari proses implementasi karena belum ada peraturan wali kota yang mendefinisikan pelaksanaan dari perda tersebut. Ya, jadi pemerintah berikut ini punya PR ya, 79 perda yang belum dilaksanakan begitu ya. Oke, itu secara umum mungkin ya kita apresiasi Pak Karnain tadi mengapresiasi ya, DPRD mengapresiasi, Komisi 1 mengapresiasi. Lebih lanjut mungkin ini Pak, kita ingin tahu tadi kan Bapak singgung soal ranah catatan sipil dan kependudukan serta pelayanan di tingkat wilayah, mungkin di kelurahan sama kecamatan gitu ya. Mungkin bisa dielaborasi lebih jauh sejauh mana Komisi 1 DPRD menilai soal layanan catatan ini di tingkat wilayah, di kelurahan sama kecamatan. Ya. Jadi data kependudukan adalah kekayaan yang sangat mahal dan juga sangat menentukan terhadap analisis kebijakan untuk perumusan kebijakan-kebijakan daerah. Ya. Namun demikian ternyata kebijakan secara nasional bahwa pemerintah daerah tidak boleh memiliki data kependudukan by name by address ya, dan lengkap ya, dan itu terpusat di Kementerian Dalam Negeri, sehingga ini di satu sisi ini adalah untuk keamanan, jaminan keamanan data pribadi, tetapi untuk keperluan perumusan kebijakan, kemudian untuk melakukan upaya-upaya terobosan terhadap data kependudukan yang dimiliki untuk pengembangan proposal-proposal kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, jadi tidak bisa banyak yang dilakukan. Sehingga ini perlu diapresiasi upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, sehingga beberapa inovasi diantaranya bagaimana agar tetap pencatatan data kependudukan ini bisa optimal. Di antara adalah mengusulkan penambahan alat rekam ya, EKTP yang bisa mobile ke wilayah-wilayah di kecamatan maupun di kelurahan. Ini salah satu hambatan yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Bogor. Di sisi lain, dukungan anggaran untuk penambahan terhadap inovasi, misalnya layanan malam hari, layanan akhir pekan ini juga belum mencukupi, sehingga kembali kepada masalah keterbatasan SDM, keterbatasan alat, keterbatasan anggaran. Inovasi-inovasi yang dirumuskan ini harus kembali kepada norma kepegawaian, ya, bahwa ada penugasan, ada konsepsi anggaran yang harus mengikuti. Kalau tidak ada, ini bisa menjadi temuan dari BPK, dari mana daya dukung anggaran yang digunakan, sementara kegiatan itu ada produktivitas yang digulirkan di tengah masyarakat. Jadi yang kita patut apresiasi juga bahwa di Disdukcapil ini ada kemitraan dengan Pengadilan Negeri Kota Bogor, yaitu satu program kemitraan antara Pengadilan Negeri Kota Bogor dengan Disdukcapil yang kemudian disebut dengan Palu Sakti. Itu ini fungsinya buat apa? Ini adalah pengadilan ringan untuk kasus-kasus misalnya masyarakat yang ingin melakukan perubahan penulisan nama, misalnya Pajar yang harusnya tulisannya pakai F, tertulis Pajar dirubah pada dokumen kependudukan, ini harus ditetapkan melalui proses Palu Sakti ini. Jadi masyarakat kan kadang menjadi khawatir, takut ke dalam interaksi dengan pengadilan. Makanya dengan adanya Palu Sakti ini, ada pengadilan yang bisa dilakukan di 6 wilayah kecamatan Kota Bogor sesuai jadwal yang ditentukan. Kemudian masyarakat mendaftarkan diri untuk proses penetapan, misalnya perubahan nama, perubahan-perubahan tertentu yang bersifat catatan kependudukan yang kemudian bisa ditetapkan melalui proses pengadilan di Palu Sakti itu.
Jadi menarik ya Pak Kanain. Ini berarti layanannya nanti ada di tingkat semua kecamatan. Wilayah-wilayah. Jadi warga bisa mengakses ini ya. Patut untuk ditunggu oleh warga Kota Bogor. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Tapi tentu masih banyak yang kita ingin gali lebih jauh. Ini Pak, soal Komisi 1 kan juga kalau nggak salah membidangi soal politik ya. Ya, tahun lalu kita ada pemilu dan pilkada 2024 di Kota Bogor. Nah, dalam setiap event pemilu ini kan ya pasti ada saja begitu ya hal yang ya berjalan mungkin dengan seharusnya atau seperti apa. Nah, mungkin sebagai pertanggungjawaban kepada warga Kota Bogor, Komisi 1 menilai atau mungkin ada catatan seperti apa sebenarnya pelaksanaan pemilu kemarin. Karena kan itu juga menggunakan anggaran yang nggak sedikit begitu ya. Gitu Pak, mungkin bisa di Jadi yang pertama, kita patut mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu baik KPUD Kota Bogor maupun Bawaslu Kota Bogor yang melaksanakan tahapan pemilu dan pilkada dengan lancar, damai, dan bisa terlaksana dengan sukses dan menghasilkan hasil pemilu yang sudah kita dapatkan, informasi penetapan dan pengumumannya. Yang kedua yang patut kita apresiasi juga adalah kerjasama aparat di kepolisian dan TNI yang juga mensupport penyelenggaraan pemilu dan pilkada Kota Bogor ini juga bisa berjalan aman, lancar, dan bisa menghasilkan hasil terbaik ya pada masanya ya. Dan kita juga mengapresiasi partisipasi masyarakat di pemilu 2024 itu sangat tinggi ya, di atas 80%, dan untuk pilkada walaupun angka partisipasi masyarakatnya lebih rendah daripada pemilu, tetapi untuk dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Kota Bogor, partisipasi pada pilkada cukup tinggi ya, masih cukup tinggi. Ini yang patut kita syukuri dan kita apresiasi dari seluruh stakeholder di Kota Bogor, baik penyelenggara, kemudian TNI Polri, masyarakat ya, dan seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, termasuk partai politik tentunya. Yang kedua, ada beberapa catatan yang menjadi catatan penting bagi kita. Selain kita mengapresiasi perjalanan pemilu dan pilkada yang mencapai hasil terbaik yang kita dapatkan, kemudian catatan-catatan yang masih menjadi garis tebal kita adalah masih ada oknum-oknum aparatur sipil negara ataupun penyelenggara yang masih memiliki keberpihakan. Sehingga ini yang patut kita terus awasi dan kita perbaiki dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada di waktu-waktu yang akan datang. Karena kita tidak menginginkan bahwa ketika oknum ini mengambil peran-peran yang bisa mengganggu kelancaran dan juga legitimasi dari pemilu legislatif maupun pilkada, ini akan bisa mencoreng hasil pemilu maupun pilkada yang kita hasilkan. Nah, karenanya setiap kesempatan dalam fungsi pengawasan, Komisi 1 selalu mengingatkan agar ada netralitas dari ASN maupun penyelenggara serta aparatur, agar tidak ada keberpihakan yang bisa merugikan pihak-pihak yang ada dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Nah, di sisi lain kita juga memberikan catatan agar praktek-praktek yang berpotensi melanggar undang-undang itu bisa dihindari, tidak terjadi pada pilkada atau pemilu yang akan datang. Karena desas-desus itu ada saja ya, yang menimbulkan kegaduhan dan kemudian pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Sehingga sebaiknya semua pihak bisa menahan diri dari perilaku-perilaku yang bisa mencoreng keabsahan dan legalitas serta keabsahan dari hasil pemilu yang dihasilkan dalam pemilu maupun pilkada yang akan datang. Karena api pasti akan mengeluarkan asap, dan aroma yang tercium itu pasti ada sebab proses yang terjadi di balik suatu peristiwa. Makanya sebaiknya kita lebih baik
menjaga agar pelaksanaan pemilu dan pilkada bisa berlangsung langsung, umum, bebas rahasia dan juga jujur dan adil. Oke, jadi ada api, ada asap, ya ada aroma. Gimana kalau kita kopi dulu? Ya, Ya, kita kopi mencium dulu biar. aroma kopi perlu Ya. dicicip juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Biar ini soalnya pertanyaan saya masih banyak nih. Kopinya mantap. Oke, ya begitu pemirsa soal pemilu kemarin. Ternyata Komisi 1 sangat intens dalam melakukan pengawasan dan saya kira tentu sudah ada catatan. Mudah-mudahan ke depan pemilu pilkada di Kota Bogor bisa lebih baik lagi. Gimana Pak, saya masih ada ya yang penasaran ini. Ini soal persoalan sosial kemasyarakatan yang saya kira juga ini bagian dari di bidang Komisi 1 yang Bapak pimpin. Soal penegakan perda, ya kalau nggak salah kan DPRD kemarin ada Perda Satpol PP ya. Kemudian soal penanganan ketentraman, ketertiban umum di masyarakat, ya mungkin yang ya kemarin ya 2024 dan maunya akan seperti apa di 2025. Baik, jadi kita di Kota Bogor memiliki satu perda yang mengatur tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelindungan masyarakat, yaitu Perda nomor 1 tahun 2021. Ya, kemudian ada perwali yang menjadi turunan dari Perda 1 2021 ini, yaitu Perwali nomor 121 tahun 2022. Ini yang mengatur secara rinci, detail terkait peredaran minuman beralkohol. Oh ya, minol. Nah, minol ya. Dan ternyata di dalam peraturan wali kota ini diatur tentang peredaran dari minol yang golongan A, B maupun C. A, B, C. A, B, C. A itu yang kurang lebih presentasi kadar minolnya 5% ke bawah. Yang B dan C itu di atas 5% ke atas. Iya. Nah ini aturannya adalah bahwa untuk SKPLA, surat izin terkait dengan peredaran minol yang golongan A ini, secara sistem itu perizinannya ada di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Jadi melalui sistem OSS. Nah untuk golongan B dan C itu perizinan peredarannya itu ada di kewenangan di wali kota yang bisa didelegasikan kepada dinas teknis terkait, yaitu dinas perdagangan dan perindustrian Kota Bogor. Nah informasi yang kita dapatkan, ya, data formal yang kita dapatkan dari dinas perdagangan dan perindustrian ternyata hanya 49 yang dapatkan SKPLA, yaitu ketentuannya pun hanya untuk rumah makan, restoran ya. Iya. Kemudian bar dan kafe. Bukan yang pinggir-pinggir jalan itu? Nggak ada itu. Nggak ada kewenangan sama sekali untuk warung-warung di pinggir jalan itu melakukan penjualan, peredaran, ya, distribusi terhadap minuman beralkohol. Artinya kalau di lingkungan warga, masyarakat, ada warung di pinggir jalan, ada kios-kios kecil di pinggir jalan yang menjual minuman beralkohol, yang golongan A, apalagi ada golongan B dan golongan C, dipastikan itu adalah peredaran minol yang ilegal. Dan itu mendapatkan perhatian dari Satpol PP untuk ditertibkan. Nah, dari 49 itu artinya kan hanya sebagian kecil sebenarnya. Restoran, kemudian kafe, dan juga bar yang mendapatkan izin SKPLA untuk golongan A, minum beralkohol golongan A. Kemudian untuk golongan B dan C di Kota Bogor hanya ada 4 hotel. Karena memang persyaratan sangat rigid, sangat detail dan sangat rinci. 4 hotel ya? Ada hanya 4 hotel saja. Dari sekian hotel, puluhan atau mungkin belasan hotel yang ada di Kota Bogor ini, hanya 4 hotel yang mendapatkan izin peredaran minol golongan B maupun C. Sekali lagi, artinya kalau ada hotel-hotel di luar 4 hotel ini yang kemudian menjual dan mengedarkan minol di hotel dan di di tempat-tempat penginapan mereka, berarti adalah dipastikan sebagai peredaran minol yang ilegal. Dan ini menjadi perhatian Komisi 1 bersama pemerintah Kota Bogor, dalam hari ini OPD yang bertugas melakukan penegakan perda, yaitu Satpol PP, melakukan aksi yang pada waktu itu kita lakukan secara bersama-sama, dan itu berlanjut sampai hari ini.
Ya, gitu Pak. Jadi warga kan sangat berharap ini persoalan minol ini bisa, ya aturan itu kan untuk mengatur ya. Nah, mungkin juga ada tujuannya untuk pengawasan sehingga ada aturan. Yang jadi persoalan kan kalau di masyarakat sudah banyak sehingga yang nggak ada izinnya sehingga susah juga untuk dimonitor. Kita berharap pemerintah Kota Bogor bisa lebih giat lagi membatasi ini. Masih soal ini Pak, gimana dengan soal ketentraman, masih ada tawuran begitu ya? Bapak melihat ini persoalannya atau mungkin solusinya seperti apa ya? Ya, jadi tawuran kalau boleh kita batasi adalah biasanya tawuran pelajar ya. Kalau tawuran antar warga saya kira sangat minim ya, bahkan hampir tidak terdengar di Kota Bogor. Yang sering terjadi adalah tawuran antar pelajar yang diantaranya adalah karena segmen ini masih perlu mendapatkan perhatian yang serius, bahkan lebih serius. Pertama dari lingkungan pendidikan. Di Perda 1 2021 itu salah satu norma tertibnya adalah tertib pelajar. Ini bagaimana mengatur agar kehidupan ketertiban pelajar di dalam lingkup dalam sekolah maupun luar sekolah itu bisa terbangun secara bersama-sama. Jangan sampai mereka hanya tertib ketika ada di dalam lingkungan sekolah, ketika di luar sekolah mereka kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang jauh dari nilai-nilai ketertiban dan bahkan mengganggu kenyamanan warga di sekitarnya. Karenanya yang penting kita lakukan, pertama karena ada satgas pendidikan, ada satgas sekolah ya masalah. Itu kita perkuat saja, karena ada rasio antara jumlah siswa dan jumlah personil satgas yang harus dibangun. Nah ini perlu juga ini dukungan anggaran terhadap satgas pelajar ini. Kemudian yang kedua adalah peran keluarga. Jadi hari ini kalau boleh kita katakan, menurut pendapat pengamat psikologi anak-anak dan remaja, kalau hari ini remaja itu ada di dalam rumah, bisa dipastikan bahwa dia sesungguhnya sedang berselancar di dunia maya. Fisiknya di dalam rumah, tapi jiwanya, jelajahnya itu ada di dunia maya kemana-mana. Jadi patut untuk mendapatkan perhatian dari keluarga, orang tua untuk melakukan fungsi pengawasan. Ketika dalam rumah juga perlu didisiplinkan agar interaksi gadget ini bisa diawasi pada fungsi-fungsi produktivitas mereka sebagai pelajar. Yang kedua, ketika di luar rumah, karena kejadian-kejadian tawuran pelajar ini seringkali adalah di luar jam-jam normal, bisa di tengah malam atau di waktu-waktu menjelang waktu subuh. Nah, sehingga perlu pengawasan ketat, diperlakukan jam malam kalau perlu. Jadi fungsi keluarga melakukan pengawasan terhadap anak-anak agar di jam malam itu kalau perlu jangan biarkan mereka ada di luar rumah. Maka diawasi, bahkan didisiplinkan bagi yang muslim bangun malam untuk sholat malam, qiyamul lail, sehingga mereka terjaga dari potensi melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membahayakan orang lain dengan kegiatan tawuran pelajar. Yang ketiga, perlu dilakukan kerjasama kolektif antara kepolisian, kalau perlu juga ada ronda warga secara periodik dilakukan di wilayah-wilayah yang rawan kegiatan tawuran untuk melakukan ronda bersama antara misalnya Babin Kamtibmas, Babinsa, dan juga dengan pengurus wilayah, lurah dan juga pengurus RW dan RT setempat, Siskamling. Dan yang keempat adalah perlu kita lakukan untuk memberikan sarana-sarana edukasi dan fungsi pelayanan kepada anak-anak remaja dan pelajar. Saya mengapresiasi misalnya di Sempur itu ada beberapa wahana yang bisa menyalurkan bakat dan minat. Nah mungkin di sekolah-sekolah juga bisa ditambah dengan kegiatan-kegiatan perlu diperbanyak supaya mereka potensi mereka, energi mereka habis untuk fungsi-fungsi positif mereka masing-masing. Tidak dialihkan kepada kegiatan tawuran pelajar dan sejenisnya. Dan yang kelima, kalau ada pelanggaran ya harus ada law enforcement, penegakan hukum, sehingga ada sanksi jerat bagi anak-anak pelajar yang terlibat dalam tawuran pelajar. Demikian Pak Fajar. Iya pemirsa, menarik sekali yang disampaikan Pak Kanain tadi, terutama tadi poin yang mungkin bisa kita titipkan ke anggota dewan kita.
agar pemerintah kota memperbanyak titik-titik sarana permainan atau mungkin edukasi bagi anak-anak sehingga bisa tersalurkan ke hal-hal yang positif. Tapi saya masih ada ini pertanyaan soal, saya pernah baca nih kemarin soal penghasilan izin dan penghasil kontribusi untuk PAD Kota Bogor dari aset ya. Yang ini kan juga konsen di Komisi 1. Mungkin bisa ditambahkan soal ini. Pengawasan kepada Pemkot ya. Ya, memang kita ketika melakukan pendalaman terkait dengan potensi pendapatan asli daerah dari retribusi dan juga pengelolaan barang milik daerah, ini masih diantaranya dalam tusinya Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD. Nah, ini terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Jadi kita banyak punya aset, tapi belum optimal untuk bisa kita manfaatkan, dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Ada beberapa aset yang dalam pengelolaan pihak ketiga ya, disewakan atau dikerjasamakan, tetapi feedback kepada Pemkot untuk mendapatkan retribusi atau nilai sewanya itu masih sangat kecil, dan mungkin banyak potensi-potensi aset yang belum bisa kita kelola dengan baik untuk kita maksimalkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan bisa didorong untuk kemanfaatannya kepada masyarakat. Dan aspek lain misalnya kita dalam retribusi PBG misalnya, perizinan bangunan gedung. Izin. Ini kan banyak masyarakat yang mengajukan, tetapi kemudian karena proses perizinan bangunan gedung ini tidak mudah. Ini sehingga yang bisa selesai menjadi mendapatkan PBG ini juga terbatas. Dari yang mengajukan dengan yang terbit PBG-nya itu sangat timpang, sehingga ini mempengaruhi juga rendahnya penghasilan atau pendapatan retribusi dari PBG. Nah, dan banyak mungkin potensi-potensi pendapatan daerah yang khusus di Komisi 1 kan terkait dengan tadi pengelolaan dan pemanfaatan dari barang milik daerah. Perlu kita perkuat datanya, kita perkuat sertifikasinya agar alas haknya kuat dan bisa diamankan dari potensi konflik kepemilikan dengan pihak lain. Kan ada beberapa kasus yang kita hadapi juga ya, misalnya kasus di Bogor Selatan atau di tempat-tempat lain, atau barang milik daerah yang digunakan oleh organisasi tertentu, oleh pihak ketiga yang pemasukannya juga tidak ada ya. Tapi ketika kita mau ambil alih juga tidak serta-merta bisa segera dieksekusi, karena ada proses-proses yang harus dilalui untuk mengeksekusi hal tersebut. Oke pemirsa, kita sudah akan sampai di ujung dari pertemuan kita di sesi ini. Namun sebelum closing, Bapak mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ada yang kelewat dari obrolan kita sore ini terkait pemerintahan mungkin atau yang lain? Enggak. Jadi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, di sini kan ada beberapa poin penting, di antaranya adalah penyelenggaraan reformasi birokrasi. Yang kedua, ada juga kalau di dalam LKPJ itu disebutkan terkait dengan survei kepuasan masyarakat. Bagi saya ini menarik ya. Jadi sekalipun masyarakat sangat terbatas partisipasi dalam pembangunan, tapi dalam LKPJ ini ternyata survei kepuasan masyarakat menjadi salah satu ukuran yang dipotret dalam LKPJ ini. Jadi saya secara pribadi dan DPRD berharap masyarakat juga ikut berperan aktif melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah Kota Bogor khususnya. Dan di dalam penyelenggaraan pemerintahan ini ada satu OPD, diantaranya adalah Inspektorat Kota Bogor yang juga melakukan fungsi pengawasan internal. Sehingga kalau kita potret juga di sana, anggaran pengawasan di Inspektorat masih 0,17% dari total anggaran APBD. Padahal dari mandatory spending-nya harusnya untuk anggaran di atas 2 triliun. Dan kita mengapresiasi juga bahwa 2024 adalah catatan sejarah penting Kota Bogor, karena pagu nilai anggaran APBD Kota Bogor adalah 3,1 triliun, yang sebelumnya selalu di bawah 3 triliun di tahun-tahun sebelumnya. Dan ini perlu kita kuatkan fungsi pengawasan internal agar kinerja OPD bisa berjalan maksimal, kemudian produktivitas
output dan outcome dari program-program pembangunan ini bisa dirasakan betul-betul oleh masyarakat. Jadi program menggunakan prinsip money follow function dan kerja-kerja pemerintahan itu bisa dirasakan betul oleh masyarakat hasilnya. Ya, jadi ya masih perlu peningkatan ya pengawasan. Tadi di sini salah satunya adalah inspektorat yang dari Kota Bogor. Ya. Ini kan awal pemerintahan yang baru. Ya. Kita ingin tahu nanti 5 tahun ke depan Bogor seperti apa gitu ya. Dari fraksi PKS sebagai ketua fraksi mungkin ada catatan. Pertama, apresiasi pemerintah Kota Bogor melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, melakukan pelayanan kepada masyarakat, melakukan pelayanan dasar, wajib dan pokok masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, sehingga masyarakat bisa mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, walaupun masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat untuk mengakses pendidikan maupun kesehatan di Kota Bogor. Karenanya apa yang sudah dicapai diraih pada tahun anggaran 2024, kita harapkan bahwa dokumen LKPJ ini bukan hanya sekedar catatan di atas kertas saja, ya. Tapi LKPJ ini adalah cermin perjalanan success story dari pemerintah Kota Bogor yang bermitra dengan DPRD Kota Bogor dan juga didukung penuh oleh kekuatan civil society masyarakat Kota Bogor yang turut mensukseskan pembangunan di Kota Bogor. Tagline yang pernah dimiliki oleh Kota Bogor, Bogor berlari. Mudah-mudahan ini sebagai simbol percepatan dari pembangunan, tetapi kita tetap memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi bahwa capaian-capaian yang sudah diraih apakah betul-betul memberikan kemanfaatan yang maksimal kepada masyarakat, atau masyarakat tidak merasakan kehadiran pemerintah dalam beberapa aspek pembangunan di Kota Bogor. Karenanya Dewan hadir bukan hanya untuk mengawasi, tetapi memastikan bahwa setiap lari itu tidak salah arah dan setiap janji benar-benar menjadi nyata dan dirasakan betul oleh masyarakat. Teruslah berlari sampai kelelahan itu lelah mengikutiku atau mengikuti kita, dan terus bergerak sampai kebosanan itu bosan mengikuti kita. Terus bekerja dengan kerja kolektif, semoga Bogor lebih baik, diberkahi oleh Allah di waktu-waktu yang datang. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sepertinya cukup ya Pak untuk sesi hari ini di lain kesempatan, karena kita lihat beberapa pekan ini anggota Dewan rapatnya maraton sekali untuk membahas laporan ini. Kita berharap bahwa kedepannya Bogor bisa lebih baik ya, seperti tagline dari wali kota yang sekarang. Mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan, dan kita minta Pak Ketua Fraksi untuk terus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sehingga kemanfaatan bisa maksimal untuk warga Kota Bogor kita semua. Siap, sama. Oke, terima kasih pemirsa. Kita cukupkan dan kita ketemu di PKS Legislatif Corner edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.